Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Allahumma faqihna fid din, Allahumma alimna ta'wil al-kitab, Allahumma aslih lana fi dinina wa barik lana fi rizkina wa wasi' lana fi darina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kita sekarang masuk pada hadis yang ke-8 dari kitab Arba'in Nawawi yang disusun oleh Imam Nawawi. Kita lihat di hadapan Bapak Ibu sekalian sudah ada satu lembar, ya, saya bacakan. Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Ibnu Umar ini nama aslinya adalah Abdullah bin Umar. Beliau adalah anaknya Umar ibnul Khattab, ya. Maka beliau mendapatkan julukan Ibnu Umar atau anaknya Umar. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Keduanya ini Abdullah bin Umar dan Umar ibnul Khattab, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu, aku diperintah, an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hatta sehingga yashhadu, mereka bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan mereka bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan mereka membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalik, fa idza, maka apabila fa'alu, mereka memperbuat dzalika, yang demikian itu, asamu, mereka terjaga, mini, dariku, dima'ahum, darah-darah mereka, wa ambalahum, dan harta-harta mereka, illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak-hak Islam, wa hisabuhum, dan hisab mereka, Allah, atas Allah Ta'ala. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, dan lafaz ini untuk Muslim, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudara sekalian, untuk memahami hadis ini kita harus paham dulu tentang hukum-hukum Islam di dalam aplikasi di lapangan, ya. Ulama membagi bahwa di dalam pengeterapan hukum Islam di lapangan itu ada tiga, dibagi menjadi tiga: hukum personal, kemudian hukum jamaah atau hukum kelompok, dan yang ketiga adalah hukum institusi negara atau hukum negara. Hukum personal contohnya misalnya antar personal, ya, antar orang dalam jual beli, ada syariat-syariatnya, ada hukum-hukumnya. Misalnya seorang penjual tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh mengurangi ukuran, tidak boleh memalsukan dagangannya dan sebagainya. Itu diatur di dalam hukum-hukum Islam. Seorang pembeli pun juga ada adab-adabnya. Contohnya tidak boleh menawar
dagangan yang sudah ditawar oleh orang lain. Nah, ini hukum-hukum yang Islam sudah mengaturnya. Jadi di sini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa Islam itu tidak bisa disekulerkan. Islam itu tidak bisa dipisahkan antara kita mengamalkan Islam dengan keduniawian. Jadi kita di dalam kehidupan dunia ini pun dalam aspek-aspek keduniawian kita pun juga ada tata aturan di dalam Islam. Contohnya tadi ya. Itu hukum yang pertama, hukum personal, antar personal. Kemudian yang kedua adalah hukum jamaah, antar kelompok. Sebagai contoh misalnya kita di dalam sholat saja ya. Dalam sholat kita dipimpin oleh imam, kita tidak boleh menyelisih imam ya. Walaupun misalnya kita itu membaca Al-Fatihah dereng rampung, ningen imamnya pun rukuk, kita mesti rukuk. Jadi enggak boleh kita neruske terus. Atau kita misalnya enggak seneng kalih imam, imamnya walau dolin kita meneng wae misalnya. Enggak aku ora seneng karo imamnya begitu nggih. Ya tetap kita harus wajib membaca amin ya ini. Atau kita menyelisih gerakan-gerakan imam, tidak boleh ya. Jadi di dalam hukum jamaah kita pun juga diatur. Termasuk contohnya misalnya kita ini bermusafir rombongan, misalnya 5 orang atau berapalah lebih dari 1 orang. Kita diatur dalam Islam ya oleh Rasulullah untuk mengangkat di antara mereka itu menjadi amirnya atau menjadi ketua atau menjadi ketua kelompoknya gitu. Itu diatur di dalam Islam. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika nanti di jalan. Kadang-kadang terjadi di jalan, misalnya mau tindak ke Surabaya, nanti lagi sampai Solo, wis padu dhewe sak bis, iki salate neng ndi yo, mangane neng ndi, gitu nggih. Itu kan terjadi kadang-kadang jadi problem tersendiri. Lah, ketika sudah ada imamnya, ada pemimpin ketuanya, ya sudah kita manut imamnya. Termasuk kadang-kadang kita misalnya sudah sampai Solo, sholat di Solo, ya. Sholat ba'da sholat, kita sholatnya di jamak atau tidak, di qasar atau tidak. Kemudian yang satunya, aku tak kepengen sholat sunnah padahal yang satunya sudah tergesa-gesa. Nah ini maka ketika ada ketuanya, ini semuanya bisa diatur ya. Ini di dalam hukum kelompok ya. Nah kemudian yang ketiga adalah hukum institusi negara. Yang ini personal ataupun kelompok ini tidak boleh ya, mempraktekkan hukum-hukum Islam yang itu bukan di luar personal ataupun kelompok tadi, karena ini merupakan kewenangan dari institusi negara. Contohnya orang yang mencuri di dalam hukum Islam ketika sudah memenuhi nisab 1/4 dinar ya, 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau sekarang emas pinten sak gramipun? Katakanlah 1 juta nggih. 1 juta lain 1 dinar 4,25 berarti kurang lebih 4 juta 1/4 gitu nggih. Lah kalau orang mencuri sudah memenuhi nisab minimal 1/4 dinar atau berarti kurang lebih 1 juta tadi, maka dia nggih, kalau dalam hukum Islam kan dipotong tangan. Itu pun tidak langsung, tidak boleh. Misalnya ada pencuri di sini langsung potong tangan, tidak boleh. Karena itu bukan kewenangan personal, bukan kewenangan jamaah, tapi itu kewenangan siapa? Negara. Maka itu harus dibawa ke pengadilan dulu, diadili, ada saksi, ada bukti, kemudian juga dia sendiri diberikan hak bela. Kenapa kok kamu sampai mencuri? Gitu gitu. Lah saya untuk makan, untuk makan. Sementara tanggungan saya 10 orang ini semuanya ngelih semuanya. Nah, maka dalam kondisi-kondisi tertentu seorang pencuri yang semacam itu tadi, maka justru dia nanti bisa dibebaskan dan bahkan harus menjadi tanggungan negara dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Tetapi tidak boleh tiap personal atau kelompok langsung, misalnya kadang-kadang di stiker di masjid itu ada tulisan siapa yang mencuri di masjid ini maka hukumannya adalah dengan hukum syariat Islam, potong tangan. Nah ini salah ya, karena itu bukan kewenangan apa? Bukan kewenangan kelompok, bukan kewenangan ketua takmir, bukan kewenangan personal, tapi itu kewenangan negara.
Termasuk ketika ada seorang yang berbuat zina, ya. Ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan itu orang yang berbuat zina, dia belum pernah menikah. Maka dia harus ketika berbuat zina, maka dia dihukum dijilid 100 kali. Kalau dia sudah pernah menikah atau bahkan sudah punya suami istri, maka hukumannya sampai dirajam, kan gitu, nggih. Nah, tetapi yang berhak untuk mempraktekkan atau untuk menghukum ini adalah negara, ya. Jadi tidak boleh ngerti-ngerti nek wong zina teng kampung mriki dibondo rame-rame ning ngarep masjid terus dilempari dengan batu, enggak boleh, ya. Karena itu kewenangan negara. Lah nanti dibawa ke institusi hukum negara, di pengadilan ada pembuktian, ada saksi, ya. Kemudian ada proses-proses hukum selanjutnya. Dia pun juga diberikan hak untuk bela dan seterusnya, nggih. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian, termasuk di dalam mempraktekkan hadis ini, ya. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Nah, ini aku ini siapa? Aku Rasul. Dalam pengertian ini Rasul memposisikan diri sebagai kepala pemerintahan atau memposisikan diri sebagai amir, ya. Lah nanti diteruskan di masa Abu Bakar. Kalau nanti kita kaitan dengan hadis ini kan kaitan juga dengan ketika Rasulullah wafat. Ya, jadi ketika Rasulullah wafat ini banyak sekali orang-orang itu meninggalkan kewajiban-kewajibannya sampai kepada murtad, ya, sampai kepada murtad. Ada yang dia tetap masih menjadi seorang muslim tapi sudah tidak mau membayar zakat. Nah, ya, sudah tidak membayar zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau diangkat menjadi khalifah, maka beliau mengumumkan sebagai kepala negara bahwa siapa yang mereka tidak mau membayar zakat, maka sungguh aku akan memerangi mereka. Nah, sampai ini diprotes oleh Umar bin Khattab, "Wahai Abu Bakar, yang kamu perangi ini orang yang sudah membaca kalimat la ilaha illallah loh. Gimana kamu? Apakah kamu akan memerangi orang yang sudah membaca kalimat la ilaha illallah?" Maka Abu Bakar tetap kekeh untuk aku akan perangi mereka, ya. Karena membayar zakat itu adalah kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta, ya. Jadi ini sikap Abu Bakar, dan kemudian Umar bin Khattab sami'na wa ata'na mengikuti fatwa atau keputusan dari Abu Bakar tersebut. Nah, ini ya, jadi kembali di sini Bapak Ibu sekalian, kalimat umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia ini, aku nabi atau aku muslimin atau aku seorang muslim yang dia punya kewenangan untuk mempraktikkan ini, yaitu institusi negara. Jadi tidak pada kelompok ataupun tidak pada personal. Kemudian anas, manusia di sini tidak semua manusia. Nanti di dalam syarahnya itu ahlul kitab tidak termasuk dalam hadis ini. Jadi Nabi membiarkan ahlul kitab karena mereka, ya, itu membayar jizyah, ya. Jadi membayar jizyah atau mau tunduk dengan hukum-hukum yang dibawa oleh, mau mengikuti dari apa yang dibawa oleh Rasulullah dalam hukum-hukum pemerintahan, ya. Jadi orang kafir itu kan dibagi tiga, ya. Orang kafir harbi, orang kafir yang memusuhi muslimin. Kemudian yang kedua orang kafir mu'ahad, orang kafir yang mengadakan perjanjian damai kepada muslimin, ya. Dan yang ketiga orang kafir dhimmi. Orang kafir dhimmi itu adalah orang kafir yang hidup di dalam pemerintahan Islam. Mereka mau mengikuti hukum-hukum di pemerintahan tersebut, dan diantaranya mereka diwajibkan untuk membayar jizyah atau pajak. Jadi sebetulnya di dalam hukum Islam, pajak itu hanya dikenakan oleh orang-orang non-muslim yang hidup di dalam pemerintahan Islam. Nah, terus nanti dari orang Islam gimana? Orang Islam dia punya kewajiban untuk membayar pajak, zakat, yang membayar zakat. Lah zakat nanti masuk di baitul mal negara. Lah kemudian
dari Baitul Mal itu nanti dimanfaatkan untuk kemakmuran negara tersebut. Ya. Nah sekarang ini kadang-kadang juga terjadi kerancuan. Seseorang mendirikan Baitul Mal sendiri atau kelompok mendirikan Baitul Mal sendiri yang itu tidak dilegalisasi oleh negara, sehingga kadang-kadang, bukan hanya kadang-kadang, justru sering terjadi disalahgunakan. Padahal kalau di dalam hukum Islam kita tidak boleh menarik Baitul Mal sendiri atau membuka badan infak, apa jenenge? Zakat, infak, sedekah secara institusi tanpa apalagi personal tanpa dilegalisasi oleh negara. Kalau di Indonesia ya paling tidak di Depsos itu biasanya kalau pengumpulan dana itu di Depsos. Nah, sekarang ini banyak terjadi orang misalnya ada peristiwa Semeru itu Nah, ini orang perorangan gawe membuat mengumpulkan dana donatur dibawa ke Semeru. Nah, enggak tahu ya nanti terjadi apa istilahnya penyalahgunaan lah gitu. Dan itu banyak sekali. Atau banyak terjadi paling tidak gini Bapak Ibu. Dan ini pernah terjadi. Jadi seseorang dia punya kewajiban bayar zakat secara hartanya itu 100 juta lah. Jadi sudah dihitung zakat pribadinya dia itu zakat malnya itu 100 juta. Nah kemudian dia menamakan diri sebagai amil zakat. Jadi dia mengumpulkan juga zakat-zakat dari teman-teman orang-orang lewat medsos dikumpulkan. Terkumpul bermiliar-miliar. Kemudian dia karena menamakan diri sebagai amil, maka dia merasa dirinya berhak untuk mengambil sebagian dari zakat tersebut. Wah. Dan kemudian dia dari sekian yang dikumpulkan itu, dia bisa mendapatkan persentasenya itu 200 juta. Nah, sehingga dia mengeluarkan uang 100 juta untuk zakat, tapi dia mendapatkan uang 200 juta. Nah ini contoh-contoh penyalahgunaan semacam ini. Dan ini ada kejadian-kejadian yang semacam ini. Padahal kalau di dalam hukum Islam, amil itu tidak dadaan. Amil itu selamanya sepanjang tahun. Jadi amil itu bukan ming Ramadan mawon. Kalau ming Ramadan itu jenenge petugas pengumpul zakat fitrah dan zakat mal. Petugas berbeda dengan amil. Kalau amil itu sepanjang tahun, makanya dia mendapatkan gaji kan begitu nggih. Karena dia bekerja di situ mendapatkan gaji sepanjang tahun. Layan petugas kerja ming telung dino petang dino di akhir Ramadan dia mendapatkan itu. Lah ini juga sudah berbeda pengeterapannya. Mestinya begitu itu nggih. Nah, kadang-kadang dia mengumpulkan zakat tadi baik fitrah ataupun mal, kemudian dapatkan beras 1 ton. Nah dia aku ambil ya untuk ini. Nah ini cara-cara yang sebetulnya perlu dikaji kembali ya, ini. Nah kembali di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ulangi, seorang amir, seorang pemimpin, dia punya kewajiban untuk menegakkan hukum-hukum sebagaimana yang disyariatkan di dalam hadis ini. Nah sekarang kalau ini kita bawa di negeri kita, bagaimana ini? Ya karena di negeri kita ini tidak mempraktikkan hukum ini, ya maka kita tidak boleh secara personal atau secara kelompok memaksakan diri untuk mempraktikkan hukum tersebut. Ya. Wah gandeng negarane nggak pakai hukum Islam, yuk kita sendiri. Jadi nek wong mencuri dipotong tangan, nek zina di rajam, oh nggak bisa begitu, ya. Itu kewenangan negara. Lain negara tidak mempraktikkan, bagaimana? Kita terlepas dosanya. Wong itu kita tidak punya kewenangan, itu bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita itu hanya sebagai dalam personal, hukum personal ataupun hukum kelompok saja. Nih, jadi untuk institusi negara itu yang bertanggung jawab adalah orang yang memangku jabatan di pemerintahan, ya. Jadi kita nggak perlu memaksakan diri. Nggih. An uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Untuk memerangi manusia,
Ini terutama kalau dalam syarahnya itu adalah orang-orang musyrik, yaitu penyembah-penyembah berhala. Kalau untuk orang-orang Nasrani, untuk orang Yahudi tidak termasuk pada hadis ini. Agar mereka itu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat, ya. Wa yu'tuz zakah, membayar zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq memerangi, ya, memerangi muslimin, dalam tanda petik memerangi muslimin ketika sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada muslimin yang tidak membayar zakat, maka oleh Abu Bakar As-Siddiq itu diperangi walaupun mereka itu masih menjalankan sholat, walaupun mereka itu sudah bersahadat. Fa'idha fa'alu dzalika, maka apabila mereka sudah memperbuat yang demikian itu, sudah dalam syahadat, sudah mau sholat, sudah bayar zakat, ya, asamu minni dima'ahu, maka dia terlindungi dariku, terlindungi dari hukum-hukum tadi, ya, dima'ahum, darah mereka. Artinya tidak boleh mengalirkan darah di antara muslimin yang sudah mau syahadat, mau sholat, mau membayar zakat. Wa amwalahum, dan tidak boleh menghalalkan harta-harta mereka illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak-hak Islam. Hak-hak Islam contohnya tadi, ini karena dia zina maka dia dirajam atau dijilid. Nah, ini menegakkan hukum tersebut, atau hukum kisos, ya, atau hukum misalnya dia pernah mencuri, ya, maka kemudian dia diambil hartanya untuk mengembalikan hasil curiannya dan seterusnya. Wa hisabuhum 'alallah, dan hisab mereka, perhitungan mereka itu terserah kepada Allah. Artinya begini Bapak Ibu, ketika mereka secara zahir sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, dan secara zahir mereka itu juga sudah mau sholat, sudah mau bayar zakat, maka dia ini terlindungi walaupun di dalam hatinya mereka itu menolak itu semuanya. Misalnya dia hatinya itu menolak syahadat, aku nak jadi gelem masuk Islam gitu nggih. Ning karena saya hidup di dalam pemerintahan Islam, maka saya harus membaca ini. Nah, itu apa? Hati mereka itu bukan urusannya Rasulullah atau bukan urusannya pemimpin tersebut, ya. Secara zahir ini juga menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa kita di dalam pengadilan itu hanya berhak memutuskan atau mengadili, ya, menghukum orang-orang yang secara fakta-fakta zahir bersalah. Tidak boleh kita menghukum seseorang itu berdasarkan kepada apa ini, dugaan, atau pada apa ini, ketoke gitu nggih. Kamu mencuri ya, buktinya mana? Ketoke kuwi wajahe mencuri. Ya, tidak boleh, ya. Jadi harus ada bukti. Jadi di dalam menentukan di dalam pengadilan itu tidak boleh berdasarkan kepada asumsi. Maka nanti ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, al-bayanu, jadi al-bayanu lidda'i wal yaminu lil mudda'i, ya. Jadi menunjukkan bukti itu untuk orang yang menuduh dan bersumpah untuk orang yang tertuduh. Jadi kita nggak boleh menuduh kamu mencuri, nggak boleh selama belum ada bukti, ya. Maka ada istilah nanti praduga tak bersalah. Ya, jadi misalnya kita nggak bisa sembarangan menuduh kamu mencuri, bisa nanti kita itu justru dituntut balik, ya. Nah, kita ketika sudah ada bukti, ada saksi, baru kita itu boleh menuduh, ya. Kamu mencuri, ini bukti nih. Nah, kalau yang dituduh mengingkari, maka nanti dibawa ke pengadilan. Nah, kemudian kalau yang dibawa ke pengadilan untuk orang yang tertuduh dia menolak atau mengingkari tuduhan itu, maka dia bisa mengingkari dengan al-yamin, yaitu dengan bersumpah.
ini nggih. Nah, dengan bersumpah. Ini nggih, jadi di dalam hukum Islam Bapak Ibu sekalian, lagi ini hadis tidak bisa kita praktekkan secara pribadi nggih. Jadi ini kewenangan institusi negara. Sekarang kita lihat pelajaran-pelajaran hadis. 1. Maklumat peperangan kepada mereka yang musyrik hingga mereka selamat. Dan yang berhak untuk memaklumkannya adalah amir, sehingga hadis ini bisa diterapkan dalam kepemimpinan Islam ya. Jadi pemimpin ketika ada kok penyembah-penyembah berhala ya, maka dia boleh berhak untuk memeranginya sampai dia mau membaca syahadat, atau dia memilih agama yang jelas ya, atau agama kayak kalau dalam syarah di sini ini Rasulullah tidak memerangi orang Yahudi atau tidak memerangi orang Nasrani ya. Kedua, seorang amir diperbolehkannya memerangi orang yang mengingkari sholat dan memerangi mereka yang menolak membayar zakat ya. Tapi nggak boleh ini selagi wah ini desa kampung apa sini lagi gawok, wah ini kampung gawok enek sing ra salat dibondo weh, diperangi weh, oh nggak boleh ya ini. Oke. Termasuk membayar zakat. Nah di sini guys lagi Bapak sekalian menunjukkan ya bahwa zakat ini sesuatu yang sangat penting di dalam dalam kehidupan muslimin. Zakat itu dikeluarkan dari muslimin setempat dan bagusnya diperuntukkan juga untuk muslimin di tempat tersebut. Coba kita misalnya berandai ya, di Kampung Gowo ini kita punya data dari sekian ratus penduduk yang muslim, kemudian yang sudah punya kewajiban membayar zakat katakanlah 10%-nya saja. Misal di sini ada 300 kakak yang sudah punya kewajiban membayar zakat katakanlah 10%-nya saja. Berarti 30 orang. 30 orang kemudian katakanlah minimal 2,5 juta lah gitu nggih. Punya harta 100 juta setahun, berarti 2,5 juta kali 30 ya. Kali 30 orang berarti sudah kurang lebih sudah 75 juta. Lah ini dikeluarkan dikelola untuk kepentingan muslimin di daerah Gowo ini. Oh, ini sedemikian sudah insya Allah muslimin ini sudah makmur nih, bisa diberdayakan untuk di surat At-Taubah ayat 60 tentang orang-orang yang berhak mendapatkan zakat mal. Jadi dikelola sedemikian rupa, masya Allah akan menjadi makmur tersendiri. Nah nanti dusun Tambak Bayan juga begitu, mungkin juga Babarsari juga begitu. Muslimin ini makmur nanti. Sekarang ini kelemahan kita muslimin tidak punya database tentang masjid ini. Jumlahnya berapa muslimin yang ada di kalau dulu Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu berkali-kali setiap ngaji sing diajarkan ini surat napa Al-Maun, diulang-ulang sampai murid ini ku jelek protes. Iki ora nek jurus liyane to kiai gitu nggih. Apa enggak ada materi lainnya atau sing dianu kayak gitu aja nggih. Lah jawaban Kiai Haji Ahmad Dahlan, lah apa kowe mempraktekke to ayat iki? Nah gitu nggih. Kita tanya orang fakir di sekeliling kamu itu berapa orang? Anak-anak yatim di sekeliling kamu itu berapa orang? Nah kita kan nggak punya data sekarang ini nggih. Lah ini, jadi monggo ini menjadi pemikiran kita bersama, terutama pengurus-pengurus masjid nih, untuk kita itu punya database yang lengkap. Syukur kita punya data jamaah sampai pekerjaannya nopo, sampai golongan darahnya niku nopo gitu nggih. Golongan darahnya apa? Kemudian jumlah keluarganya, jumlah jiwanya berapa, terus yang sudah produktif berapa. Lah ini kita itu sangat bermanfaat sekali, termasuk nanti dalam hal pembagian zakat fitrah, pembagian kurban, atau mungkin kita setiap bulan ada santunan sembako dari masjid ke warga. Nah ini sangat bermanfaat sekali ya. Jadi
agar muslimin itu mempraktekkan Islam secara kafah gitu nggih. Beberapa tahun yang lalu saya itu punya proyek di daerah Kulon Progo, nggih, daerah kristenisasi. Di sana masyarakat, kenapa kok banyak yang kemudian beralih menjadi agama Kristen? Karena santunan-santunan dari orang-orang di luar Islam itu sangat bombastis gitu nggih. Tiap rumah ada jambanisasi istilah mereka. Tiap rumah dibuatkan kamar mandi beserta WC-nya. Kemudian yang ibu-ibu dikasih mesin jahit, kemudian dikasih bapak-bapak dikasih kambing tiap keluarga itu tuh. Lah kita datang ke sana mengajak ngaji, kali ngei roti. Nah, makanya kalau kita itu ke sana ngelek-ngelek wong Kristen, malah yang membela adalah masyarakat sendiri. Lah jenengan niku mriki mau ngelek-ngelek tok ora ngeki apa-apa gitu nggih. Lah mereka sudah memberi kita. Nah itu loh. Ya bukan apa-apa, tapi mereka itu menginginkan adil lah, jangan mengelak-elak tok gitu nih. Nah ini juga menurut saya juga apa ya adil lah gitu nih. Jadi monggo kita ini sekarang itu merubah pola dakwah itu dengan yang lebih apa istilahnya, merubah paradigma lah istilah itu. Jadi kita langsung terjun ke masyarakat. Nah ini insya Allah akan lebih mengena. Misalnya kalau di tempat kami di Tambak Bayan itu kita buat ada santunan setiap bulan ngedum beras ke warga 10 kilo ada, kita punya kerjasama dengan Pak RT, Pak RW, minta data warga yang perlu disantuni, kemudian kita bantu setiap bulannya. Uangnya dari mana? Uangnya kita nyebar kotak dari masjid, kita tempatkan di warung-warung. Kita tempatkan di warung-warung di sekitar kita, kemudian satu bulan bisa terkumpul 1 juta, kemudian kita bagikan lagi kepada warga yang kurang mampu. Nah ini jadi, dan itu kesan yang didapatkan dari masyarakat itu sangat positif ya. Itu contoh ya. Mungkin ada teknis-teknis lain monggo nanti ya. Kembali di sini Bapak Ibu sekalian, jadi monggo kita yang sudah punya kewajiban membayar zakat, kita punya kewajiban untuk membayar zakat ya. Ini 1 tahun sekali apabila sudah memenuhi nisab. Nisabnya berapa? 20 dirham. 1 dirham tadi 4,25, berarti kalau dibentukkan gram berarti 85 gram emas. Sekarang kalau 1 gram itu 1 juta berarti 85 juta. Kita sudah punya uang milik kita penuh selama 1 tahun 85 juta. Kita sudah punya kewajiban membayar zakat sebanyak 25% gitu ya. Ini. Rumah di zakat itu tidak. Rumah kalau itu kita pakai tidak ada tidak dizakati. Termasuk kendaraan, mobil kalau itu kita pakai untuk aktivitas harian tidak dizakat. Jadi yang dizakati itulah harta investasi, harta simpanan itu yang dizakati. Kemudian 3, tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang terhadap harta dan darah kaum muslimin. Ada tuh hadis besok di akhirat itu orang itu yang seharusnya sudah masuk surga tapi akan tertahan harus menyelesaikan satu masalah dulu, yaitu dia pernah mengambil 1 biji siwak milik saudaranya muslim. Kowe kudune masuk surga, ning iki urusan siji belum kamu selesaikan dulu. Nah ini diselesaikan dulu, siwak yang pernah diambil itu dihalalkan dulu. Nah ini. 4, diperbolehkannya hukum mati bagi setiap muslim jika dia melakukan perbuatan yang menuntut dijatuhkan hukuman seperti itu, seperti zina bagi orang yang sudah menikah, atau mukson, membunuh orang lain dengan sengaja dan meninggalkan agama atau jamaahnya. Tetapi sekali lagi yang berhak menentukan ini adalah siapa? Negara, institusi negara. Tidak boleh wah iki nek tangga murtad ngerti-ngerti dilarak ning pantai Kuaru dirajam sampai mati, enggak boleh ya.
5, kita hanya boleh menghukumi orang lain berdasarkan fakta-fakta dohir saja, ya. Dohirnya dia sudah syahadat, dohirnya dia sudah sholat, ya sudah, dia seorang muslim. Kita nggak boleh, wah ini kayak pura-pura loh muslimnya. Nah, kita nggak boleh. Dohirnya dia syahadat, dohirnya dia sholat, dia seorang muslim. Pernah salah satu sahabat itu akan membunuh, karena nggak akan membunuh tokoh munafik di Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Sahlul, ya. Kalau nggak salah Umar bin Khattab, ya, akan membunuh karena dia sudah terus membuat manuver-manuver provokator untuk membuat keruhnya muslimin, ya. Ngelek-ngelek Kanjeng Nabi dan sebagainya. Nah, maka salah satu sahabat, ya Rasulullah, boleh nggak ini saya bunuh dia itu? Tapi Rasulullah melarang. Dia dohirnya dia seorang muslim. Bahkan Bapak Ibu, saya baca di salah satu kitab apa ini, Abdullah bin Ubay bin Sahlul, dia tokoh munafik yang itu diabadikan kisah-kisahnya di dalam Al-Quran. Nanti kalau kita ngaji surat Al-Qalam, itu menceritakan tentang Abdullah bin Ubay bin Sahlul, ya. Itu saja sholat 5 waktu ini ngejit terus loh Bapak Ibu, ya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Sahlul, tokoh munafik niku, nggih, niku salat 5 waktu itu ngejit terus gitu. Nah, kita mungkin kalah nggih, mungkin dalam hal perkara itu nggih. Nah, tapi itu sudah dikasih label oleh Rasulullah dan para sahabat, dia itu orang munafik. Nah, gitu nggih. Tapi secara zahir Rasulullah melarang untuk dia dibunuh karena zahirnya dia seorang muslim, ya. Maka kita tidak boleh, apalagi sudah kita mengatakan kamu munafik, nggak boleh. Dalam surat Al-Hujurat itu bi'salismul fusuku ba'dal iman, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan sesudah iman. Bi'salismul fusuku ba'dal iman, ya. Kemudian 6, tidak mengkafirkan pelaku bid'ah yang menyatakan keesaan Allah dan menjalankan syariatnya. Artinya kita itu jangan sampai mudah sekali mengkafir-kafirkan orang. Prihatin nggih, ora gelem sedekah kafir. Nggih. Terus yen salate ra gelem ngene kafir. Nah, ini enggak begitu nggih. Jadi selama dalam masalah-masalah usul itu masih sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, nah ini kita tidak boleh mengkafirkan seseorang. Kalau tuduhan itu kita tuduhkan, bisa jadi nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita kalau hanya perbedaan dalam hal apa istilahnya, masalah furu', masalah cabang, kita harus tasamuh, kita harus toleransi. Jangan mudah mengkafir-kafirkan orang. 7, di dalamnya terdapat dalil bahwa diterimanya amal yang zahir dan menghukumi berdasarkan sesuatu yang zahir, sementara yang tersembunyi dilimpahkan kepada Allah. Wa hisabuhum 'alallah, ya. Jadi tentang asumsi, tentang ketoke itu tidak boleh dijadikan sebagai fakta-fakta hukum, ya. Fakta hukumnya adalah dari apa yang kita lihat di dalam zahirnya saja. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, dari hadis ke-8 ini masih ada waktu cukup banyak. Mungkin ada yang perlu disampaikan, ditambahkan, atau mungkin ada yang ditanyakan. Monggo saya persilahkan Bapak atau Ibu, atau mungkin ada materi hal-hal yang lain disampaikan. Monggo. Boten wonten? Nggih, menawi boten wonten, saya mengikuti mazhabnya pendapatnya Imam Syafi'i nggih. Ngaji niki pun boten enten materine pun leren mawon gitu. Daripada mungkin ndak terus melayu teng pundi-pundi nggih. Imam Syafi'i itu mengatakan ngaji itu enggak perlu lama-lama, sing penting istiqomah.
30 menit kita ngaji, terus itu lebih baik nih. Dan pembahasannya lebih fokus gitu nih. Ini. Makanya saya senang membawa apa? Kepean ngeten niki, kemudian juga saya aturkan kepada Bapak Ibu agar kita lebih fokus dan di rumah mungkin bisa bermanfaat dibaca keluarga. Muga-muga boten dibuntel tempe mawon nggih. Nggih mekaten Bapak-bapak sekalian ingkang saged kula aturaken wonten lepatipun nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.